Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Irman Nur Fadila dengan NIM 0301193215. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kontekstual dan karakteristik dari pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan salah satu pembelajaran yang menekankan bahwa siswa harus mengetahui implementasi dari pengetahuan yang diperolehnya, sehingga pengetahuan tersebut akan bermakna bagi siswa. Pengetahuan yang dimiliki siswa harus memiliki kaitan dengan dunia nyata atau keseharian siswa. Apabila siswa menemukan banyak keterkaitan dalam pembelajaran, maka pengetahuan yang dimilikinya akan semakin bermakna. Jadi pembelajaran kontekstual ini berkaitan dengan kegiatan keseharian siswa, sehingga siswa dapat dengan mudah mengikuti pembelajaran yang telah diberikan oleh pendidik. Misalnya pendidik memberikan pembelajaran mengenai kegiatan sholat dan juga manfaat dari sholat fardu. Lalu siswa harus melaksanakan sholat 5 waktu tersebut agar siswa dapat terbiasa melaksanakan sholat fardu. Lalu pengertian pembelajaran kontekstual diartikan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu oleh Johnson dalam bukunya yang berjudul Contextual Teaching and Learning, menjadikan kegiatan belajar mengajar mengasyikkan dan bermakna. Dia mengartikan bahwa pembelajaran kontekstual itu adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, sosialnya, dan juga budayanya. Lalu pembelajaran kontekstual menurut Nanik Rubianto dalam bukunya yang berjudul Strategi Pembelajaran Holistik di Sekolah adalah yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang dipelajari siswa dengan situasi dunianya. Menurut Nanik Rubianto dalam bukunya yang berjudul Strategi Pembelajaran Holistik di Sekolah adalah yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang dipelajari siswa dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Kemendikbud juga mendefinisikan bahwa pembelajaran kontekstual sebagai suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk memotivasi siswa untuk memahami makna materi pembelajaran dengan mengaitkannya pada kehidupan sehari-hari atau konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan secara fleksibel dapat diterapkan dari suatu permasalahan atau konteks ke permasalahan lain. Lalu di bagian B yaitu karakteristik pembelajaran kontekstual. Menurut Wina Sanjaya dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi menjelaskan bahwa ada 5 karakteristik penting dalam proses pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Artinya apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh serta memiliki keterkaitan satu sama lain. Lalu yang kedua yaitu pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru
Lalu yang ketiga, pemahaman, pengetahuan atau understanding knowledge, artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal melainkan dipahami serta diyakini. Lalu yang keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh siswa harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehingga tampak perubahan perilaku siswa. Lalu yang kelima, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan pembelajaran. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhrul Razi. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dan komponen pembelajaran kontekstual. Pertama, saya akan menjelaskan prinsip pembelajaran kontekstual. Di dalam prinsip pembelajaran kontekstual ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, prinsip ketergantungan. Jadi dalam prinsip ketergantungan ini adanya ketergantungan di antara peserta didik dengan pendidik, pendidik dengan kepala satuan pendidikan, dan seterusnya. Yang mana ketergantungan ini mengakibatkan meningkatnya kualitas suatu pembelajaran. Yang kedua, prinsip diferensiasi, yang artinya di dalam dunia ini selalu ada namanya perubahan, termasuk dalam sistem pendidikan. Maka sudah menjadi tugas guru untuk menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, prinsip organisasi diri. Jadi dalam prinsip organisasi diri, seorang guru harus memberikan motivasi serta dorongan kepada setiap peserta didik dalam menggali potensi yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan komponen yang terdapat dalam pembelajaran kontekstual. Di dalam buku Model dan Strategi Pembelajaran Aktif yang dikarang oleh Husniatus, dijelaskan ada 7 komponen di dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme. Jadi konstruktivisme ini dalam konstruktivisme ini murid membangun pengetahuannya sendiri. Jadi pengetahuan itu disusun secara sedikit dan nanti bakal diketahui hasilnya ketika sudah sempurna. Jadi dalam konstruktivisme ini guru berperan menjadikan pengetahuan lebih bermakna dan relevan bagi peserta didik, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam menemukan dan menerapkan idenya sendiri, dan menyadarkan peserta didik untuk menerapkan strategi yang mereka punya dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu bertanya. Jadi dalam komponen bertanya ini biasanya seseorang itu pengetahuannya dimulai dengan bertanya. Jadi kalau setelah dia bertanya, pengetahuannya akan bertambah. Jadi kegunaannya yang pertama, bisa menggali informasi, bisa mengecek apakah peserta didik paham atau belum, dan mengetahui hal-hal yang sudah diketahui peserta didik, serta merefresh kembali ingatan-ingatan yang ada dalam ingatan peserta didik. Yang ketiga, menemukan ini adalah peserta didik itu menemukan pengetahuannya sendiri. Jadi tidak hanya sekedar mengingat-ingat saja atau diberi secara mentah-mentah. Jadi adapun langkah-langkah yang diterapkan dalam menemukan ini adalah merumuskan masalah. Yang kedua, mengamati serta mengobservasi. Yang ketiga, menganalisis dan menyajikannya dalam bentuk tulisan, gambar, tabel, dan sebagainya. Yang keempat adalah menyajikan hasil analisis kepada seluruh audiens. Terus komponen yang keempat adalah masyarakat belajar. Jadi masyarakat belajar ini dapat memicu membangkitkan semangat peserta didik dalam belajar. Kerjasama masyarakat belajar ini dapat dibentuk dalam lingkungan kelas, yang mana guru sebagai penentu masyarakat belajar di dalam kelas ini. Contohnya bisa saja lewat kelompok belajar gitu kan. Kita kelompokkan murid-murid kita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kelima adalah pemodelan. Pemodelan ini merupakan komponen yang dimana guru berperan sebagai model di dalam pembelajaran. Jadi dalam pemodelan ini tidak hanya guru saja yang berperan sebagai model, tapi murid atau peserta didik juga bisa berperan sebagai model dalam pembelajaran.
yang mana peserta didik ini memiliki kelebihan. Yang keenam ada namanya refleksi. Refleksi ini mengedepankan pengalaman yang telah dipelajari dan mengurutkan kembali kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilalui peserta didik. Jadi dari refleksi ini kita bisa mengajak peserta didik untuk mengingat kembali apa saja yang telah dialaminya. Kemudian yang ketujuh adalah penilaian sebenarnya. Penilaian sebenarnya ini adalah kemampuan belajar yang dinilai dari proses dengan berbagai cara. Jadi orang-orang yang memiliki peran dalam penilaian ini bukan hanya guru saja, tetapi bisa guru atau teman-teman sekitar atau orang tua dan lain sebagainya. Adapun penilaian ini harus ada empat ya, ada empat yang harus diikuti. Yang pertama, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran. Yang kedua, yang menjadi ukuran penilaian sebenarnya adalah keterampilan dan performansinya, bukan cuma sekedar ingat-ingat saja. Yang ketiga ada ya berkesinambungan, jadi terus menerus penilaian ini dilakukan. Dan yang keempat bisa menjadi feedback, jadi penilaian ini bisa diumpan balik pada peserta didik untuk meningkatkan strategi untuk meningkatkan pembelajarannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Ningsi, NIM 0301191041. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan pembelajaran konstekstual. Adapun kelebihan dari pembelajaran konstekstual yaitu yang pertama, peserta didik yang mampu menghubungkan teori dan kondisi yang ada di dalam lapangan. Yang kedua, seorang peserta didik yang dilatih agar tidak bergantungan dengan menghafal materi. Yang ketiga, dapat melatih peserta didik agar berpikir secara kritis dalam menghadapi masalah. Yang keempat, dapat melatih peserta didik untuk menjadi berani dalam menyampaikan argumen atau pertanyaan. Yang kelima, terbentuknya kerjasama yang baik antara individu ataupun kelompok. Adapun kelemahan pada pembelajaran konstekstual, yang pertama ialah dalam pemilihan materi. Pembelajaran dapat sesuai dengan kemampuan pada siswa, padahal yang kita ketahui bahwasanya setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua, dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri antar siswa. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran dapat membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang keempat, dapat membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaan pembelajaran konstekstual tersebut. Yang kelima, sangat membutuhkan biaya yang banyak. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran konstekstual, yang menurut Rianto mengatakan bahwa terdapat beberapa langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran konstekstual. Yang pertama itu dapat mengembangkan pemikiran, bahwasanya siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. Yang kedua, melaksanakan dengan waktu sejauh mungkin dalam kegiatan inquiry. Yang ketiga, mengembangkan sikap ingin tahu peserta didik dalam mengajukan pertanyaan. Yang keempat, dapat menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, dapat melakukan penilaian yang nyata dengan berbagai cara apapun. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.